Oke, assalamualaikum guys. Kita kembali lagi di Rawabening TV. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu sesepuh Pasar Rawabening yang beliau juga Ketua Koperasi Pasar Rawabening. Kebetulan kita sedang berada di tokonya beliau nih. Oke, langsung aja kita temui. Assalamualaikum Pak Haji Darto. Salam tos gini Pak Haji. Bisa cerita sedikit Pak Haji tentang sejarah Pasar Rawabening ini? Baiklah, ya alhamdulillah kebetulan kita istilahnya dagang dari tahun 87-an jadi tahu. 87, Pak. Ya, Itu berapa Pak Haji? 30 tahunan ada ya? Lebih. Lebih Pak Haji ya? Lebih. Sebut tadi. Saya bilang sesepuh ya, wajar kalau udah 35-an lebih lah. Siap. Jadi kalau batuan pedagang batu di Rawabening ini tidak terlepas asal muasalnya ya. Asal muasalnya itu dari pedagang kaki lima di sepanjang jalan ini Jenderal Urip. Jenderal Urip, siap. Nah, asal muasalnya karena memang pada umumnya dulu pedagang batu itu kaki lima. Oh gitu Pak Haji. Belum ada istilahnya dagang itu di toko gitu kan. Rata-rata tuh hampir kayak karena dulu itu cara pandangnya juga beda. Nah, kebetulan sekitar tahun 80-an itu lah, tahun 80 itu pas saya mulai masuk itu PD Pasar Jaya menyediakan space untuk pedagang-pedagang batu ini. Awalnya itu di area parkir. Area parkir sebelah timur. Yang hampir pinggir jalan Jatinegara Timur 1 ya. Bekasi Timur 1. Bekasi Timur 1. Nah, itu di pinggir itu belum ada masuk pasar nih. Belum masuk. Masih di area tempat parkir motor. Iya. Jadi dulu PD Pasar Jaya itu ada parkir mobil, ada parkir motor, angka naik. Jadi sekitar setengah meter dari jalan dia ada tinggi. Berapa banyak tuh Pak Haji dulu pedagang yang itu sekitar di situ itu hampir ada udah 100 lebih juga karena udah 100 di samping dia buat meja ada juga ya seperti kayak tukang-tukang gosok itu di bawah gitu sama juga jadi ruangnya begitu padat. gitu. Pada saat itu sudah penuh juga, dia hanya dikasih ya awning lah, atasnya dikasih awning. Nah, kemudian karena PD Pasar Jaya pada saat itu gedung PD Pasar Jaya di dalamnya itu kosong. Oh, di dalam kosong. Di dalam kosong, jadi sudah ada kios-kios tapi nggak ada yang nempatin. Nah, Terus akhirnya pedagang batu yang diparkir itu ditarik ke dalam menempati ruangan-ruangan yang karena ruangan terbuka itu tadinya ada ruang kios yang tutupnya hanya pakai kayu aja tuh. Oh gitu. Dulu modelnya begitu kan hampir PD Pasar Jaya itu. Yang setiap kios hanya pakai kayu, tutupnya juga kayu sehingga pas buka. Nah, itu akhirnya itu dibongkar semua, dibikin lapang dan dibuat meja-meja seperti sekarang di Jakarta Jam Center. Dibuat persis seperti itu. Kayak bursa saham lah kalau dulu itu. Jadi satu besar. Itu udah mulai rame tuh, pengunjung udah mulai rame. Jadi istilahnya mulai rame, di situ juga udah mulai perkembangan istilahnya paradigma pembeli batu. Iya. Kalau dulu kan lebih condong ke orang pakai batu tuh wah punya apa gitu kan, karena mistik kan. Iya. Tapi pada saat itu udah mulai masuk ke dalam, pola pikir pengguna juga pemakai juga udah mulai ke fashion gitu. Itu tahun 90-an Ji? Tahun masih ya 90-an. 90-an ya, udah masuk itu. Udah 90-an udah masuk itu. Udah meningkat. Pedagang batu udah meningkat. Nambah. Jumlah nambah ya. Jadi di area dalam itu istilahnya khusus pedagang meja, sementara untuk pengrajin tetap di luar. Pengrajin di luar. Di dalam khusus pedagang aja gitu. Terus kira-kira pas booming kita bicara booming. Memang Rawabening terkenalnya tuh pada saat booming lah ya. Itu tahun 90 juga udah ngalami booming. 90 udah booming? Sudah ngalami booming. Pada saat itu juga kebetulan aksesoris ya. Iya. Aksesoris itu booming. Aksesoris booming, di situ mulai ibu-ibu masuk. Oh gitu. Awal-awalnya waktu saya pure istilahnya kebanyakan itu jual hanya batu dan istilahnya
turunannya itu rata-rata orang laki. Iya. Kalau ada orang perempuan masuk akan dicurakin. Iya, sampai rame lah, kasihan sampai lari-lari itu pengunjung. Nah, pas setelah masuk aksesoris, mulai masuk tuh pengunjung perempuan dan pedagangnya juga udah mulai ada perempuan itu, penjaganya kayak pemiliknya kan ada mulai masuk. Iya. Ya kan termasuk istri Ane juga kan itu kan. Siap. Nah, mulai masuk di situ. Ada mulai perkembangan tuh batu mulai istilahnya akhirnya sampai terkenal lah Rawabening, bukan hanya di istilahnya di wilayah Jakarta tapi di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Rawabening khususnya makanya sebut Rawabening. Yang sampai booming itu loh Ji, yang sampai booming harga batu, maaf ya, sampai jutaan atau ratusan juta bahkan, itu gimana suasananya Ji seperti itu Ji? Jadi booming itu kan pas sudah di gedung ini ya. Udah gedung baru ya Ji? Gedung baru sudah jadi Jakarta Jam Center. Itu booming itu sekitar tahun mulai dari 2014 ya. 2014 emang kebetulan di situ juga karena pas 2014 itu di samping istilahnya kita sebagai komunitas pedagang batu juga ada istilah komunitas pencinta batu yang membuat media berupa majalah bulanan. Dia menerbitkan batuan di seluruh Indonesia. Dia tiap terbit itu satu tempat, tiap terbit satu batu, dimulai dari penggalian, ini dan peredarannya. Untuk pertama itu mungkin kalau nggak salah itu Batu Bacan, berikutnya Batu Kalimaya Banten, terus batu sampai batu Aceh, batu sampai batu istilahnya Sungai Dara, dan terus hampir seluruh Indonesia. Nah, itu sehingga pemerintah daerah, masyarakat juga wah makin banyak tahu batu, makanya booming akhirnya di situ. Termasuk ya kita tuh di sini sumbernya itu. Ya jadi kalau pada saat booming itu hampir semua pedagang merasakan berkahnya gitu Pak Haji ya. Ya. Itu yang saya tahu atau saya dengar itu sampai waktu itu parkir aja susah Ji ya masuk ke dalam. Betul, istilahnya kita aja kalau istilahnya datang telat sudah muter itu. Parkir udah sampai ke wilayah, sampai ke Ramabunga. Nggak jadi buka toko. Lama ya buka tokonya. Di drop aja, di drop jadinya. Di drop. Terus selama booming itu Ji, terus tiba-tiba kapan mulai turunnya itu Ji? Dan kalau bisa kita dapat info atau berbagi info, karena apa Ji batu-batu udah turun? Jadi itu, sebenarnya gini, kalau menurut pengamatan saya ya, jadi sebenarnya kan penggemar batu tetap ada ya, penggemar batu itu tetap ada dari ada semenjak ada peradaban manusia di situ ada mulai. Ada ya. Ya penggunaannya tergantung penggunaannya itu kan. Pada saat booming itu istilahnya penggemar batu sendiri ada. Nah, orang yang istilahnya baru pemula nih. Pemula ini ikut luar biasa, nggak banyak. Nah, cuma hukum dagang tetap berlaku di situ. Melihat begitu boomingnya komoditas batuan, sehingga untuk sementara kan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia itu agak menurun pada saat itu. Sehingga pedagang-pedagang macam pedagang dari Tanah Abang yang pedagang kain, pedagang Senen, macam pedagang jam pegang apa itu melirik potensi di Jakarta Jam Center ini, melirik sini sehingga mereka masuk main batu semua. Masuk main batu. Istilahnya makanya harga toko makin menggila sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat. Sewa kios juga mahal, iya kan? Nah, mereka tidak memikirkan antara supply dan demand. Karena dia masuk ke sini membawa modal kan? Iya, betul. Nah, di sini lagi booming-boomingnya. Ada kebutuhan sebenarnya istilahnya, anggaplah kebutuhan itu 100, dia masukin 1000. Dalam waktu yang bersamaan. Jadi barang barang numpuk. Kalau barang udah numpuk otomatis hukum dagang kan gitu. Hukum ekonomi. Murah-murah. Iya. Kalau sudah murah jatuh begitu bukannya makin orang beli. Karena ya sudah murahan. Itu gitu ya. kaitannya. Jadi tetap hukum pasar. Walaupun istilahnya batu ini bukan barang mati, bukan tetap karena itu tadi. Harga istilahnya kalau kita harga standar kan kita pakai batu ini walaupun misalnya kita murah tetap kita ada gengsi kan punya nilai. Sekarang Jakarta level 2 nih PPKM. Menurut Pak Haji nih ada peningkatan pengunjung nggak atau bisa kita bilang Rawabening nih banyak yang nggak tahu nih sebenarnya Rawabening udah mulai rame nih gitu Ji. Kan pandemi itu benar-benar sangat pengaruh ya
Dan mudah-mudahan dengan sekarang PPKM level 2 udah mulai ada pergerakan ya. Siap. Jadi tapi paling nggak dari daerah-daerah sudah pesanan barang sudah ada. Alhamdulillah ya Gitu Allah. kan. Tuh guys, udah Jadi- mulai rame guys. Jadi sudah mulai gitu karena di daerah juga otomatis sudah kendor kan. Siap, Sehingga siap. pergerakan orang mereka juga udah mulai berproduksi lagi gitu kan. siap. Walaupun dia juga masih nyoba-nyoba gitu berproduksinya. Biasa produksi istilahnya 100%, sekarang mungkin baru 25% dia buat. Iya. Itu loh. Tapi ya paling nggak mudah-mudahan sih makin turun lah. Amin, amin. Ah, gini Pak Haji, PPKM. terakhir Pak Haji nih. Ini bener guys, seru banget ngobrolin kalau misalnya kita banyak waktu, nggak bosen deh ada narasumber Pak Haji. Ini terakhir nih kita tanya, harapan Pak Haji nih untuk Pasar Rawabening. Seperti apa Pak Haji? Untuk mungkin juga Iya. support ke Pasar Rawabening gitu seperti apa? Harapan kami sih dagang kami udah level 2 nanti level 1 juga Amin, bahkan udah amin. istilahnya udah hilang Amin, sehingga pergerakan orang ini nggak dibatasi sehingga Siap. pengunjung itu istilahnya luasnya dia bebas gitu kan. Nah, sehingga Mungkin nggak Ji, kesempatan. rame lagi Ji? Insya Allah. Amin, amin. Karena saya yakin karena saya selama dagang itu booming itu sudah kemarin itu yang ketiga. Oh, ini kita Yang baru tahu nih, ketiga. kita baru tahu nih. Jadi naik turun Naik gitu. turunnya ada walaupun misalnya segmen pasarnya tuh beda-beda. Oh, gitu, Ini naik Pak Haji. misalkan bagian ini aksesoris naik, besok batuan, besok lagi kemarin itu kan yang booming itu kan iketan-iketan berikut batunya. Iya. Nah, gitu. Kita nggak tahu ke depan itu apa, jenis apa lagi. Bisa jadi kan mungkin batuan kita Indonesia, batu-batu akik. Karena siap. yang saya tahu sekarang itu karena banyak-banyak kawan-kawan juga yang bermain online, itu kan langsung pemasaran ke luar negeri. Itu batuan kita lebih banyak disukain ke luar negeri, cuma ya sesuai dengan pesanan, bentuk, ukuran gitu kan. Kita hanya menyediakan. Nah, di sini kita udah banyak istilahnya sekalian menyesuaikan ini buat pesanan itu dan sanggup mereka bikin. Siap, amin ya Allah, amin. Pak Haji, terima kasih nih atas ya obrolannya dan knowledge-nya buat kita, pengetahuannya buat kita. Guys, jangan lupa guys berkunjung ke tokonya Pak Haji Darto yang beliau juga ketua koperasi. Pak Haji boleh nggak deh? Nusantara. Di kios Permata Nusantara. Pak Haji boleh ya kita lihat-lihat koleksi Pak Haji ya. Boleh. Coba guys, lihat-lihat koleksi Pak Haji nih.